Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. So Bapak Ibu mari kita berdoa sebelum kita mulai memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, minggu pertama di bulan ini Tuhan kami ada di rumah Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur-syukur kami kepadamu karena 1 bulan berlalu dalam hidup kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan menuntun dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Untuk itu kami memakai waktu yang ada ini Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan untuk memuji-muji Tuhan. Untuk menaikkan syukur kami karena Tuhan baik bahkan teramat baik dalam hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami mau belajar bersyukur karena Tuhan tetap baik. Bapak terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami Tuhan, kami taruhnya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan
Betapa kami bersyukur Tuhan. Pagi hari kami boleh ada beribadah kepadamu. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Raja di atas segala raja. Yang ajaib, yang luar biasa. Yang menyertai, yang memberkati, yang melindungi kami. Kami mengangkat pujian kami kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan syukur-syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan baik bahkan teramat baik. Haleluya. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Yesus. Hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Raja. Ya Aba ya Bapa. Kami mengangkat hati kami untuk meninggikan Engkau Tuhan. Syukur kami karena Tuhan baik. Sembah kami karena Kau layak menerimanya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau ya Bapa ya Anak ya Roh Kudus. Yang kami muliakan, yang kami tinggikan, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh haleluya, we worship you Lord Jesus. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama bilang dengan saya. Amin.
Haleluya. Sekali haleluya. 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 Come on. Come on, church. Come on. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Amin. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Katakan satu nama yang besar, Satu nama yang besar, hanyalah namamu hanyalah Tuhan. namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. hanyalah namamu Amin. Tuhan. Katakan tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Oh God. Hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuk di gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Yo, mari tepuk tangan bersama-sama, come. Kemenangan, Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Haleluya. Katakan namanya. Menara Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, Namanya Tuhan, menara yang teguh,
perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Gunung batu keselamatanku. Oh, come on, Engkau yang termulia di bumi Kristus. Termasyhur perkasa selamanya. Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Katakan suara kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segalanya. Oh, sekali lagi katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Amin, amin, amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga. Termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia di bumi di surga. Berkuasa terkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Silakan dari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord God. Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, syakana namu yang amin. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, and what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Sing. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. To worship you, oh my soul, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, and what you will again. In what you will. Let it be a sweet. Let it be a sweet
kasih Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan dari hati kami yang paling dalam, karena rasa syukur kami kepadamu Tuhan boleh menyenangkan hatimu, boleh membuat engkau tersenyum Tuhan, boleh membuat engkau Tuhan betah ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan saat ini curahkan berkat-Mu, terutama kebenaran firman-Mu Tuhan bagi kami semua. Supaya kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami semakin layak Tuhan ada di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami karena anugerah Tuhan. Dan hanya karena kemurahan-Mu ya Bapa, dan karena firman-Mu ya Bapa, kami boleh semakin dibentuk Tuhan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga yang layak buat kerajaan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Urapan yang sama turun atas hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna ketika Roh-Mu memakainya. Jadikan hamba-Mu selalu berkat bagi saudara-saudaraku tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, saya mungkin perlu minta maaf karena ada pengaturan yang tidak biasa hari ini ya. Karena biasanya minggu pertama Bapak Gembala yang khotbah ya. Tapi karena satu dan lain hal kami perlu bantuan Pastor Aim untuk khotbah di Menteng gitu ya. Jadi saya tukeran ke sini gitu ya. Saya yang dari Menteng ke sini. Jadi Ibu Gembala lagi sakit gitu ya. Dan kemudian untuk penggantian pengkhotbah itu karena sudah ada pengaturan dan saya harus khotbah juga di Menteng 2 minggu lagi gitu ya. Jadi agak susah nih gitu ya pengaturannya. Jadi minta tolong Pastor Aim ke sana. Dan puji Tuhan Pastor Aim bersedia gitu ya. Dan saya juga bersedia. Dan yang luar biasanya begini Bapak Ibu ya. Ketika saya kasih temanya, beliau juga kasih tema untuk di BFCC Kelapa Gading ya. Tema di Menteng itu bertumbuh dalam kemurahan. Di sini saya dikasih tema gitu ya, Miracle in Giving. Wah, maksudnya temanya sejalan gitu ya, sesuai dengan agendanya Tuhan. Jadi saya percaya, maksudnya kalau saya khotbah di sana, saya bicara tentang kemurahan. Saya sudah berapa kali bicara tentang kemurahan di Menteng, tapi saya belum pernah bicara di sini ya. Jadi itu satu hal yang bukan kebetulan ya. Jadi saya bisa bawa apa yang saya sudah punya gitu ya untuk saya sampaikan di sini. Dan Pastor Aim bisa menyampaikannya di Menteng. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap 30 menit ke depan akan menjadi sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara berpikir untuk bisa memiliki kehidupan yang murah hati, lebih murah hati lagi ya di dalam kasih karunia Tuhan. Saya ingin kita sama-sama membaca satu kisah di dalam Injil Lukas pasal 19 ya. Injil Lukas pasal 19, kita buka saja sama-sama Alkitab kita baca sama-sama, tidak ada di slide. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, kisah tentang Zakius Bapak Ibu Saudara ya. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebuah kisah yang mungkin sudah kita sering baca dan mungkin kita juga suka dengar gitu ya, ada anekdotnya gitu ya. Yang naik ke pohon itu bukan Zakius, ketika Tuhan Yesus lewat dikatakan
Hai Yusuf, turun di situ, karena di situ tempatnya Sakeus gitu ya. Biasanya ada anekdotnya kayak gitu. Nah, tapi hari ini saya ingin kita fokus kepada ayat yang ke-8 ya. Ayat ke-8. Firman Tuhan berkata begini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa ya. Sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena ini adalah orang yang dikatakan orang berdosa. Tapi orang berdosa ini pengen ketemu Tuhan Yesus gitu, pengen tahu Yesus itu seperti apa gitu ya. Dia pengen tahu, dan banyak analisa atau penafsiran ya, karena dikatakan orangnya pendek gitu ya. Terus pemungut cukai ya. Pemungut cukai itu biasanya dimusuhin sama masyarakat gitu ya. Karena apa? Karena dia kerja buat bangsa Roma ya, untuk menarik pajak, dan untuk menarik pajaknya dia punya otoritas untuk menaikkan margin persentase dari pajaknya. Jadi seakan bisa membuat orang merasa berat untuk membayar pajak karena pemungut cukai ini, kepala pemungut cukai ini. Dan makanya itu dimusuhin sama masyarakat pada saat itu. Yang kedua, dia adalah orang yang pendek. Jadi analisanya bisa jadi dia karena dia pendek, dia nggak dihargai sama orang, dia suka dibully sama orang, akhirnya dia jadi pemungut cukai karena dia punya otoritas. Dia pikir kalau dia punya otoritas, maka orang akan hormat sama dia gitu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Orang malah musuhin dia gitu ya. Dan kemudian dia pengen tahu siapa Yesus. Kenapa? Karena Yesus dia dengar harismanya luar biasa. Orang bukan apa-apa, anak tukang kayu, tetapi banyak pengikutnya. Jadi dia pengen tahu orang apakah katanya kan. Bukan siapakah, tapi orang seperti apa Tuhan Yesus itu. Makanya dia pengen cari, pengen lihat. Tapi waktu dia orang-orang udah kerumun gitu ya, pengen ngelihat Yesus lewat juga gitu ya. Dan dia pengen lihat, tapi gak ada tempat. Kenapa? Badannya pendek. Mau nerobos gak bisa gitu ya. Orang pengen, permisi dong, permisi. Ngelihat pemungut cukai, enggak gitu ya. Enggak dikasih lewat gitu ya. Akhirnya dia cari pohon gitu ya. Dan cari pohon, dia naik ke pohon. Supaya dia bisa ngelihat. Dan yang luar biasa, di tengah sekian banyak orang yang ada pada saat itu, Tuhan Yesus spesifik datang kepada Zakeus. Zakeus turun, saya mesti menumpang rumah. Itu adalah penerimaan yang luar biasa dari orang yang punya karisma, dari orang yang sedang populer saat itu, dari orang yang banyak pengikutnya saat itu mau datang ke rumah dia. Dan dia dibawa masuk ke rumahnya, dan yang luar biasa adalah ketika dia mengalami perubahan hati, a change of heart. Yang perubahan hati itu diekspresikan lewat kata-kata ini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya nggak tahu kekayaan Zakeus seberapa ya, tapi dia berani bernazar untuk mengembalikan 4 kali lipat dari orang yang dia peras. Saya nggak tahu dia udah peras berapa banyak orang. Ada 2 kemungkinan, dia hartanya memang melimpah sebelum dia jadi pemungut cukai, atau dia rela untuk hidup miskin. Kalau misalnya dia harus mengembalikan 4 kali lipat dari banyak orang yang dia peras. Tapi dia mau lakukan itu, kenapa? Karena dia menerima penerimaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan begini, terjadi keselamatan kepada rumah ini karena anak ini pun anak Abraham. Maksudnya anak Abraham apa sih? Abraham itu dikenal sebagai bapak orang percaya. Artinya pada saat itu Zakeus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Saya mau bilang begini. Next slide. Salah satu ciri orang yang menerima anugerah keselamatan dalam Yesus adalah senang memberi, Bapak Ibu Saudara. Oh, ini kelewatan. Next. Ya. Orang yang mengalami kemurahan Tuhan akan memiliki kemurahan hati. Ya. Jadi orang yang selamatkan pasti satu cirinya adalah dia punya orang yang senang memberi. Gitu. Kenapa?
Karena dia merasakan sudah diterima. Dia merasakan anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan. Dan orang yang mengalami kemurahan Tuhan akan memiliki kemurahan hati, Bapak Saudara. Dan firman Tuhan berjanji begini, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan memperoleh kemurahan. Orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Dan janji ini, bukan janji ya, ini bisa dibilang kata-kata bahagia ini merupakan bisa dibilang hukum gitu ya. Ada sistem yang Tuhan sedang kasih tahu kepada setiap orang bahwa orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Dan disitulah kita bisa merasakan mujizat Tuhan terjadi. Miracle in giving, Bapak Saudara. Ya, miracle in giving. Kesenangan memberi itu adalah yang terjadi buat orang-orang yang percaya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, saya percaya kalau Tuhan mengubah hati kita, kita akan jadi orang yang murah hati. Dan saudara tahu bahwa ketika kita murah hati, ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat kemurahan hati yang sedang kita lakukan. Amin. Dan saya ingin mengatakan begini, kalau misalnya kita punya hidup kemurahan hati, akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan ada 3 mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan ketika kita memiliki kehidupan yang murah hati. Yang pertama, yaitu mujizat transformasi. Wow, transformasi Bapak Saudara. Ya, mujizat transformasi. Kita baca di dalam Amsal 11 ayat 24 firman Tuhan berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini Amsal bicara tentang hikmat, ya. Hikmat ini berasal dari perenungan, ya. Perenungan dari seorang yang menulis Amsal ini. Dia melihat, dia menganalisa kehidupan dan dia akhirnya mendapatkan kesimpulan. Ada orang yang menyebar-nyebar harta tapi tambah kaya. Dan ada orang yang hemat luar biasa tapi kurang terus gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang mujizat, apa kategori sesuatu itu menjadi mujizat? Wah, ini mujizat nih. Nah, biasanya kita bilang itu mujizat karena apa? Satu, biasanya nggak masuk akal. Betul ya? Wah, mujizat nih, gitu ya. Karena kita nggak kepikiran, kayaknya nggak masuk akal bisa terjadi kayak gitu. Kedua, dikerjakan hanya oleh Tuhan. Setuju? Halo? Mujizat itu biasanya kategorinya 2. Satu, nggak masuk akal. Yang kedua, hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, bicara tentang mujizat, ketika mengatakan mujizat transformasi, ini sesuatu yang masuk akal apa enggak? Kalau misalnya kita nyebar harta, tapi tambah kaya. Masuk akal enggak? Kita kan mikir ya, kalau keluar duit, ada sesuatu yang kurang dari saya dan orang lain yang bertambah. Di luar saya yang bertambah. Tapi saya akan semakin kaya kalau saya harusnya mengumpulkan uang. Betul enggak? Itu kan logika kita, logika manusia. Tetapi dalam hidup ternyata kebijaksanaan memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa ada orang yang menyebar harta justru tambah kaya. Ini sesuatu yang enggak masuk akal. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Amin. Ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan hikmat ini juga sampai Fransiskus dari Assisi, ya, Francis of Assisi bilang seperti ini. Sebab di dalam pemberian justru kita menerima. Nah, ini aneh juga kan? Gak masuk akal kan? Sebab di dalam pemberian justru kita menerima sesuatu. Bagaimana itu bisa masuk dalam akal kita? Tapi itulah yang sebenarnya terjadi kalau kita memiliki kehidupan yang murah hati, Bapak Saudara. Ya. Kalau kita memiliki kehidupan yang murah hati. Saya mau cerita. Ya. Kemurahan hati akan membuat Tuhan semakin mempercayai kita untuk menunjukkan kemurahannya. Nah, ini menarik. Ya. Kalau kita murah hati, kenapa kita akan tambah kaya? Karena Tuhan melihat, oh, orang ini punya kemurahan hati nih. Saya mau mempercayakan lebih lagi kepadanya,
supaya saya bisa menunjukkan kemurahan hati melalui hidup orang ini. Itu yang Tuhan kerjakan. Makanya kita menabur harta tapi tambah kaya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa ada sesuatu potensi yang luar biasa. Kalau misalnya kita menabur dan kemudian kita kaya, itu merupakan satu transformasi yang terjadi secara pribadi buat hidup kita. Betul ya? Mungkin kita nggak punya banyak, tapi kita punya murah hati, tetap ngasih. Dalam kekurangan sekalipun kita ngasih, bantu orang dan sebagainya. Kemudian kita kok diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Itu kan sesuatu yang kita alami. Perubahan, transform yang terjadi secara pribadi dalam kehidupan kita. Tapi bayangkan, kalau setiap pribadi yang mengalami transformasi, kita mau sama-sama satu hati untuk mengerjakan sesuatu dengan kemurahan hati, itu bisa mentransformasi sesuatu yang bisa lebih besar lagi. Ada sebuah tempat ya, sebuah tempat di satu kota di Mizoram ya, di Mizoram. Nah ini Mizoram, daerahnya perbukitan, kotanya berbukit-bukit gitu ya, dan rumahnya yang kayak gini modelnya, penempatannya. Ini di daerah timur laut India, dan ini pada zaman dulu adalah satu distrik ya yang dikenal miskin, ya dikenal miskin. Tapi dulu mereka adalah orang-orang yang percaya begini, Tuhan ciptain kita, kemudian Tuhan tinggalin kita, jadi kita mesti usaha sendiri. Jadi mereka kerja keras, dan mereka dikenal sebagai pemburu kepala. Kepala-kepala binatang diburu sama dia, ya dinding apa segala macam gitu. Mungkin kalau perang juga dia penggal kepala orang, saya nggak tahu. Cuma ini tinggal di daerah situ dan kemudian Injil masuk. Dan yang menarik adalah begini, ada satu gerakan yang disebut Bufamtai, ya, Bufamtai. Ya. Ini kalau lihat orangnya kayak orang India nggak? Nggak ya? Kayak nggak, bukan orang India gitu. Tapi mereka orang India gitu ya. Nggak tahu peranakan mana kali ya. Jadi wajahnya kayak Asia banget gitu ya, kayak orang-orang Chinese atau Korea atau apa gitu. Nah mereka punya satu gerakan yang namanya Bufamtai. Bufamtai apa itu Bufamtai? Bufamtai adalah segenggam beras artinya. Jadi mereka ketika masak kalau di rumah, kalau mau masak kemudian mereka akan menyisihkan beras satu genggam dan masukin ke satu tempat. Kalau ibu ini pakai ember tadi ya, pakai ember. Ada orang yang pakai kotak, ada orang yang pakai apa. Pokoknya dia punya wadah untuk ngumpulin dulu. Setiap masak, dia ambil segenggam beras, dia taruh satu tempat. Setelah itu, hari Minggu mereka akan bawa ke gereja. Mereka akan setor ke gereja punya tempat penampungan, berasnya dimasukin situ semua, saudara. Dan kemudian apa yang dilakukan? Gereja lakukan setelah semuanya terkumpul, gereja akan jual lagi. Jual lagi kepada, bisa jemaat, kepada masyarakat yang ada, siapapun boleh beli, siapa yang datang, mereka yang dapat duluan. Kalau udah telat datang, ya habis ya sudah, nggak bisa lagi gitu ya. Karena itu berdasarkan sumbangan dari jemaat. Dan dijualnya murah, setengah dari harga pasar. Di pasar berapa, mereka jualnya setengah aja gitu ya. Karena ini kan pemberian gitu ya, jadi mereka juga kasih harganya sosial. Dan ketika dapat itu dikumpulin. Dikumpulin buat apa? Buat gereja. Ya, buat gereja, buat pemeliharaan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang menarik begini, ini terus berkembang. Ini terus dijalanin dari tahun ke tahun sampai saat ini masih dikerjakan. Mereka terus kerjakan apa yang dihasilkan. Gereja ya, gereja udah bagus, akhirnya mereka bisa bikin yang namanya rumah sakit, mereka bisa bikin sekolah lewat semua itu. Mereka sumbangin ke sinode olah lagi dan mereka bikin yang namanya rumah sakit. Mereka bikin sekolah dan sebagainya. Dan saudara tahu, kota yang miskin ini sekarang sudah menjadi kota yang semakin berkembang ekonominya. Semakin makmur ekonominya. Diberkati karena apa? Karena anak-anak Tuhan semua bergerak. Ini enggak bicara satu gereja ya, ini bicara semua gereja di kota itu ngikutin. Gerakan ini mesti dilakukan. Artinya apa? Satu kegerakan ini menjadi budaya yang dikerjakan di Mizoram. Dan dampaknya luar biasa. Terjadi transformasi di kota itu. Bapak Saudara yang dikasih Tuhan,
perpuluhan itu mesti bayar lah. Perpuluhan itu merupakan satu satu contoh ya dasar yang Tuhan sedang kasih tahu kepada kita. Nilai yang minimal yang Tuhan sedang kasih tahu kepada kita. Untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena dikatakan supaya ada makanan dalam rumahku, kata firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkata begini, dan ini sesuai dengan apa yang firman Tuhan tadi ya. Bahwa ketika kita menyebar harta, justru tambah kaya. Dan firman Tuhan berkata ketika kita membayar perpuluhan, ujilah aku katanya. Tidakkah aku akan membuka tingkap-tingkap langit, memberkati setiap usahamu dan sebagainya. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak usah pikir, wah di sono udah nggak lakukan lagi. Oh di sini masih lakukan. Kenapa? Karena di sini ada bait Tuhan. Di sini masih ada gereja. Di sana udah nggak ada bait Allah dan sebagainya. Alasannya dan apa-apa. Nggak masalah. Salah satu prinsip penafsiran begini. Kalau situasi sekarang memiliki kesejajaran pada masa firman Tuhan itu ditulis, maka firman itu berlaku sama seperti yang kita harus lakukan sekarang. Jadi nggak usah pusing gitu ya, wah orang bilang nggak usah. Kenapa sih orang mikir nggak usah? Mungkin salah satunya, mungkin saya nggak tahu ya alasan sebenarnya. Tetapi mungkin mereka mikir perpuluhan itu berat. Mungkin gitu ya. Udahlah nggak usah ini perpuluhan gitu. Itu biasanya dipakai untuk apa? Orang-orang yang merasa berat. Tapi kalau misalnya orang yang punya pengertian yang benar, nggak usah perpuluhan. Harusnya 20%, harusnya 30%, harusnya 50% gitu ya. Jadi 10% itu merupakan standar minimal yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya berkat Tuhan terus diberikan kepada kita. Amin. So don't stop gitu. Karena itu sesuatu yang Tuhan sedang kasih perintah untuk kita mengalami terus transformasi dari Tuhan. Tempat ini butuh biaya yang cukup besar. Ya, saya tahu gitu ya pergumulan tempat ini dan sebagainya, biaya-biaya yang harus dikerjakan. Saya nggak tahu, Bapak Ibu punya ide seperti apa? Mari berdoa, minta tuntunan Tuhan. Siapa tahu Tuhan kasih ide sama kita untuk kita lakukan gerakan. Entah gerakan apa itu. Dan itu bisa berkembang. Saudara, ini mulainya dari segenggam beras. Lama-lama mereka kasih lain-lain, kayu atau apa, mereka kasih ternak mereka gitu ya. Jadi berkembang, bisa macam-macam dan nilainya semakin besar. Kita bisa melakukan sesuatu gerakan di tempat ini untuk transformasi gereja ini. Amin. Kalau kita mau sama-sama, yang penting adalah sama seperti Mizoram, unity. Bukan satu gereja, tapi seluruh gereja di kota itu lakukan gerakan yang sama. Makanya mereka bisa membangun kota mereka. Dari kota yang miskin menjadi kota yang semakin makmur. Dan saya percaya di tempat ini pun akan mengalami transformasi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami mujizat yang namanya mujizat kebahagiaan. Wah, siapa sih yang gak mau bahagia? Ya, siapa yang gak mau bahagia? Next. Mujizat kebahagiaan. Joy of giving. Karena apa? Firman Tuhan bilang begini, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, kata Rasul Paulus, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, Rasul Paulus sedang mengajarkan jemaat untuk kalau kita kerja jangan lupa hasilnya itu kita mesti sisihkan buat orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Kita harus mengingat ya mereka gitu. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh bantuan begitu. Nah, Tuhan bilang begini, sesuai dengan ajaran Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, ini masuk akal enggak secara umum? Kalau kita memberi, kita bahagia. Atau kita ngerasa rugi? Perasaan mana yang lebih dominan biasanya? Wah, mesti bayar. Mungkin ada yang pernah ngalamin gitu ya. Saya pernah.
habis makan di satu tempat gitu ya, parkir gitu. Tempat daerahnya bukan Kelapa Gading, kalau Kelapa Gading udah rata lah ya, 5.000 gitu ya. Kalau parkir 5.000 nggak bisa kurang gitu ya. Nah, di situ biasanya saya ke tempat lain di daerah situ ya 2.000 orang terima. Tapi waktu saya kasih 2.000 pas pergi diketok lagi, dikejar mobil saya udah pengen mulai jalan pelan-pelan. Diketok lagi, Pak 5.000 Pak kata gitu ya. Oh 5.000 saya bilang gitu. Saya ambil 2.000-nya saya kasih 5.000. Agak dongkol gitu ya, biasanya 2.000, ini 5.000. 3.000 padahal selisihnya ya. Berapa, buat apa sih 3.000 gitu ya. Tapi rasanya kesel gitu ya. Diminta lagi gitu ya, ditagih lagi ya. Nggak masuk ke akal ya kayaknya. Katanya kalau memberi bahagia gitu. Tapi benar, sebenarnya benar. Ketika kita memberi, ada rasa bahagia yang kita alami. Karena kita sudah membantu orang lain. Karena kita sudah bantu orang lain. Kita sudah jadi berkat buat orang lain. Ada satu penelitian ya yang dilakukan oleh University of Oregon di tahun 2007. Jadi masih kekinian lah ya, 2024 ya. 17 tahun yang lalu. Saya percaya ini masih terus terjadi karena ketika mereka saat meneliti beberapa orang dikasih tugas, dikasih uang gitu ya, $100, mereka diminta untuk memikirkan, memutuskan dari uang yang mereka dapat, mereka mau donasi atau enggak. Itu terserah mereka. Mau donasi berapapun, mereka enggak pusing. Ya, yang memberi ini enggak pusing. Pokoknya beri sesuai dengan keinginan hati saudara, dan kemudian memberinya ke satu organisasi yang namanya Food Bank. Jadi bank makanan. Ya, saya baru tahu nih ada Food Bank, organisasi untuk menyediakan makanan untuk mereka yang nggak bisa mendapatkan makanan, nggak bisa kerja, nggak bisa punya penghasilan untuk beli makan. Mereka menyediakan makanan. Dan ternyata di Indonesia ada waktu saya searching gitu ya, ada. Jadi mereka nyumbang ke Food Bank ini dan katanya Food Bank ini kadang-kadang sumbangan yang disumbangkan itu dikenakan pajak tanpa sepengetahuan mereka dan nanti akan ditagihkan lagi ke mereka. Kadang-kadang ada dari Food Bank ini juga memberikan kembali uang gitu ya, maksudnya memberikan reward gitu ya dan memberikan dana kepada penyumbang. Tapi kadang-kadang penyumbang nggak dapat apa-apa begitu. Nah kemudian ditelitilah orang-orang ini mulai menyumbang dan sebagainya. Dan ketika mereka mengetahui mereka harus bayar pajak, mereka bayar gitu ya. Yang luar biasa ketika mereka di-scan otaknya, ketika mereka menyumbang itu ada sesuatu yang terjadi. Tolong slide-nya. Jadi di otak kita ada satu bagian di depan sini yang namanya prefrontal cortex gitu ya. Prefrontal cortex. Ketika mereka mengetahui mereka menyumbang gitu ya, mereka ada sesuatu yang terjadi di sini, ada yang menyala gitu ya. Menyala saat menyumbang dana. Terus menyala kenapa? Karena ketika menyala itu mereka otak ini bagian prefrontal cortex ini sedang mengeluarkan zat yang namanya dopamin. Zat dopamin ini adalah zat yang bisa membuat kita rasa senang atau rasa puas. Seperti rasa puasnya itu seperti kita lagi makan es krim, ya, makan dessert gitu ya, makan makanan penutup atau ketika kita nerima uang dari seseorang, mendapatkan sesuatu. So, ini yang luar biasa. Ilmu pengetahuan mengkonfirmasi kebenaran firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amazing banget, gitu ya. Luar biasa banget. Saya ada satu video. Ya. Tolong dinyalain bisa gak? Ini ada orang yang datang ke restoran, dia minta dibikin makanan yang cukup besar, cukup banyak begitu ya. Dan ternyata dia mau
berikan buat orang-orang tunawisma. Really cool. If you pay for like 40 of them, I'll donate 40 of them myself. Oh, you want it to come from your end? Yes. The only way I will take that deal is if I can help make the sandwiches. Yes, you got it. 352.16. Jadi pesen 80 makanan. Saya ketika dikasih tahu buat A lot of work, a lot of work. That tunawisma, was good, that was good. 40 pemilik minutes, 80 restorannya bilang sandwiches? begini, It was oke, perfect. I'm gonna hand it out. Okay. saya After I get akan back, I kasih got a really 40, big kamu beli surprise for you. 40 dari restoran kami. Sure, yeah, Saya yeah. mau ikut nyumbang. You got it? Yep, you did. Here you go. I made them good, don't worry. I didn't know there was choices. Thank you, dear. Okay, here you go. Good, man. You? Patient, man. I got you. So what I want to do is give you $1,000 for you and your employees, and that could be a tip to you guys. I think you should hold on to Untuk pengen it. dikasih surprise, saya mau kasih Are you sure? 1.000 sebagai tip. Ditolak sama ininya. Wonderful. We fully Sama support pemiliknya. that, so I think that's what you should do with it. How about this? Instead of the $1,000, I'll shout out your business. People will come and Akhirnya support. yaudah, That would saya be akan just promosiin ya wonderful, tempat yeah. kamu Thank you supaya very banyak much orang again. datang. We Oh really iya, appreciate thank you, it. thank It was a you. pleasure. Definitely. Yo, everybody come to Bon Appetit. Ya, It's kalau in ke Minneapolis. Amerika, Come show tolong them some datang love. ya. Come support them. Great people, great food. How many sandwiches can I get Nah with ini $1,000? sandwich. Oh my goodness, probably around 50. What is this for? Kalau Well, I'm 1.000 actually bisa dapat gonna berapa go find some sandwich? people who are Kira-kira hungry, And I'm 50. gonna go bring them some food. Well, that's just absolutely lovely. I'll tell you what, I would love to help you out. Okay. How about I give you the Saya sandwich sumbang if semua you come and help sandwichnya, make 'em. Really? tapi kamu Would mesti you do bantuin that? I would bikin. love to do that. I would love to at least donate the food while you do the hard work and deliver them. How much do I owe you now? You owe me nothing, please. Take Nggak that utang and do apa-apa. something else good with it. Do you own it? Yes, I do. Okay, come Oh on. then. pemiliknya, Okay, iya okay. saya Just grab pemiliknya. the loaf of bread. Okay. You let it go. So let's get started. Ham. So I'm gonna watch you do Yeah. it. They're gonna put it. Ini sandwichnya go. tebal-tebal. Okay, so after I get done handing out the food, I want to give you a very big surprise because you were so genuine and nice. Oh, thank you. Okay, I'll be back. Okay, Josh. Ya, saya mau kasih surprise ya setelah ini saya selesai. katanya. bless you. Joy, man. Okay. God bless you, man. Yep. It was a little longer than I expected. That's okay. I know you probably won't take it. I won't do what you need to do. What do you want me to do with it? I'll ask you that. I would like you to find somebody else in need. Or maybe we could use this money to buy Thanksgiving dinners and hand out. You could do that. Thank you so much for what you did. It's Okay, just a wonderful thanks. thing that you're doing, and I'm grateful. You're too Oke, sweet. bisa di stop. Thank you. Bye, guys. Kenapa saya mau tunjukin ini? Saya mau kasih tahu kita semua, ketika kita senang memberi, ketika dia lakukan itu, orang tahu, orang pengen partisipasi. Kenapa? Karena senang kalau bisa ngasih sesuatu buat orang. Karena senang bisa menjadi bagian untuk membantu orang lain. Dan itu natur manusia, itu sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika Tuhan ciptakan kita. Karena kita ini makhluk sosial. Siapapun yang orang sedang membutuhkan, setiap orang pasti punya pemikiran, saya bisa bantu apa ya? Dan ketika dia bisa ngerjain sesuatu untuk bisa membantu orang itu, rasanya feel happy. Itu miracle yang Tuhan kerjain. Saudara mau hidupnya bahagia? Ada pepatah Amsal, kata-kata kebijaksanaan dari Cina bilang seperti ini. PPT-nya bisa tolong? Kalau mau bahagia 1 jam, tidur siang aja. Kalau mau bahagia, apalagi ya, sehari gitu ya, pergi mancing. Ya, kalau mau bahagia setahun, terima warisan katanya gitu. Tapi kalau mau bahagia seumur hidup, bantu orang lain. Oh, ini luar biasa ya. Ketika kita memberi, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu mujizat yang kedua. Ya, kalau kita happy, otak ini ngeluarin dopamin, tubuh jadi sehat, Bapak Ibu Saudara. Itu itu yang akan terjadi dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya mau hidup sehat, bantu banyak orang. Punya kemurahan hati gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mujizat apa yang kita terima ketika kita memiliki kemurahan hati dalam kehidupan kita. Maka yang ketiga adalah yang luar biasa, kita memiliki mujizat kekekalan.
Saudara bisa mendapatkan kehidupan kekal? Nggak bisa. Ya, nggak masuk akal kalau kita bisa melakukan sesuatu yang bersifat kekal. Tapi kalau karena Tuhan pasti bisa. Ya, nggak masuk akal dan cuma bisa dilakukan oleh Tuhan. Kekekalan itu nggak masuk akal. Kita pasti akan mengalami yang namanya batas, gitu ya, batas waktu, ya, batas segala sesuatu kita terbatas, gitu ya. Tapi yang bisa memberikan kekekalan hanya Tuhan. Nah, Firman Tuhan berkata begini, kalau jangan kumpulin harta di mana? Di bank, bukan. Jangan kumpulin harta di dunia, tapi kumpulin harta di sorga. Kenapa? Karena karat, ngengat, nggak bisa merusakkannya, ya, nggak akan habis, nggak akan binasa, nggak akan kerusak dan sebagainya. Tetapi kita mikir gimana caranya? Betul nggak? Gimana caranya kita bisa ngumpulin harta di sorga? Nah, satu kali ada anak muda yang datang, anak muda yang kaya, datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya dapat hidup kekal? Maksudnya gimana? Lakukan firman Tuhan, jangan mencuri, membunuh dan ini. Sudah saya lakukan sejak saya masih muda. Lebih muda lagi saya udah kerjakan. Gitu. Saya udah taat hukum Taurat sepanjang hidup saya sampai saat ini. Dia pengen dapat konfirmasi. Dia berharap begini, Tuhan Yesus bilang, ya udah bagus, kerjain aja terus. Gitu ya. Ternyata enggak, Tuhan Yesus tambahin, kalau kamu mau sempurna. Ya. Slide-nya tolong. Kalau kamu mau sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Gimana caranya supaya bisa mengumpulkan harta di sorga? Dengan keluarin harta di dunia ini. Masuk akal gak? Tapi itu perintah Tuhan. Orang bilang begini, harta gak bisa dibawa mati. Betul gak? Tapi ini ada rahasia. Yang hari ini kita tahu bahwa kita nggak bisa bawa mati harta kita, tapi kita bisa transfer harta kita selagi kita masih hidup. Halo? Kita bisa transfer harta kita ke sorga selagi kita masih hidup. Caranya gimana? Bantu orang-orang miskin. Ya, miliki kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Firman Tuhan berkata begini, dahulu aku muda sekarang setelah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, siapa yang ingin punya kehidupan yang keturunannya seperti ini? Jadilah orang benar. Dan orang yang percaya Tuhan itu pasti punya kemurahan hati. Dan orang yang punya kemurahan hati pasti akan diberi kemurahan sama Tuhan untuk kita bisa bermurah hati lagi. Dan semakin besar yang Tuhan berikan, semakin besar pula kapasitas yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi simpelnya kalau kita mau simpan harta di sorga, kita mesti murah hati dengan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, jangan stop dengan hidup saudara. Tapi kasih teladan dan ajarkan anak cucu kita supaya mereka melakukan hal yang sama. Kita nggak mau nyimpan harta di sorga banyak-banyak tapi kemudian keturunan kita miskin nanti berikutnya. Betul nggak? Kita ajarin mereka supaya mereka juga bisa simpan harta di sorga. Halo? Terakhir, video ini bisa nggak? Waktunya sudah habis kah? Oh sudah ya. Videonya nggak usah deh. Videonya nggak usah. Intinya begini. Ayat firman Tuhan ini bisa terjadi. Ya. Firman Tuhan yang kita baca ini. Anak cucu kita jadi berkat, memberi pinjaman. Ya. Terjadi bila kita memberikan teladan kepada anak cucu kita. Untuk memiliki gaya hidup memberi. Jika teladan ini diteruskan secara turun-temurun, perhatikan ini, kita teruskan secara turun-temurun. Saya ajarkan anak kita ajarkan anak kita ajarkan cucu kita kalau kita cucu kita bisa ketemu dengan kita gitu ya.
Terus ajar anak kita untuk ngajarin anak-anaknya lagi. Saudara tahu ketika itu terus dikerjakan, terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Durasi dari apa yang kita lakukan nggak berhenti di kita, tapi keturunan kita terus menerus. Dampaknya bisa kekal. Kita nggak tahu endingnya di mana. Itu terus jalan, nilai itu. Dan saya percaya dampaknya akan jauh lebih besar lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, mujizat dalam memberi bukan hanya terjadi karena Tuhan bekerja di dalam kita, tetapi juga karena ada orang, saudara dan saya, yang mau mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Amin. Terakhir, jangan hanya mengharapkan mujizat Bapak Ibu Saudara, jadilah mujizat itu. Ya, jangan mengharapkan mujizat dari Tuhan, jadilah alat Tuhan untuk mengerjakan mujizat yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan pujian ini, ku berikan hatiku dan jiwaku. Sebagai satu komitmen kita mau jadi orang yang murah hati, amin. Lakukan dengan segenap hatimu, lakukan dengan segenap jiwamu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan. Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita untuk menyambut jamuan kudus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Biar kebenaran firman Tuhan menolong kami saat ini, mengubahkan hati kami dan pikiran kami, untuk kami berpikir apalagi yang Tuhan ingin kerjakan melalui kehidupan kami. Hati kami siap Tuhan, hidup kami siap untuk memiliki kemurahan hati, untuk menyatakan kemurahan hatinya Tuhan melalui kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk mendapat transformasi kehidupan, mentransformasi banyak orang, mentransformasi gereja ini, mentransformasi bangsa ini Tuhan. Oh, ajar kami Tuhan untuk memiliki kesatuan, untuk melakukannya, karena kami tahu dampak kesatuan menjadi dampak yang semakin besar, dampaknya luar biasa. Ledakan-ledakan yang akan terjadi melalui gereja ini akan menjadi berkat bagi kota ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ku
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap tinggal berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali mengingat pengorbanan Kristus kayu salib untuk menebus setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saya mengajak teman-teman yang akan bertugas, silakan maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian, salibnya, salibnya. Amin. Salibnya selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sekali lagi katakan salib-salibnya. Salibnya, oh salibnya, Terima kasih. teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima anggur perjamuan, mari kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami kembali mengingat pengorbanan-Mu yang sungguh mulia. Lewat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh-Mu ya Tuhan yang terkoyak untuk menebus setiap kami. Darah-Mu yang telah Engkau curahkan untuk menyucikan kami, bahkan menguduskan hidup kami dan melayakkan kami, sehingga Tuhan kami beroleh keselamatan yang kekal dalam hidup kami. Ya Bapa, ya Tuhan kami mohon ampunilah kami pagi hari ini. Layakkanlah kami Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami. Jika ada sesuatu yang Tuhan belum beres di hati kami datang Tuhan, kami mohon pengampunan. Kalau ada salah Tuhan yang kami lakukan kepada orang lain, kami minta ampun di hadapan. Ya Bapa, ampunilah kami. Kuduskan, sucikan dan layakkanlah kami, sehingga kami berkenan menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh-Mu dan darah-Mu, sehingga kami tidak berdosa di hadapan. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani perjamuan pagi hari ini. Kiranya kekudusan Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah kami umat. Kami siap menerima roti dan cawan anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan anggur dan roti dibagikan sampai kita nyanyikan pujian di salibnya, salibnya. Salibnya,
salibnya. Amin. Salibnya semua bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, salibnya. Amin. Salibnya, selamat mulia. Oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, amin, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, adakah yang belum terlayani? Jika ada silakan mengangkat tangannya. Baik, puji Tuhan kalau semua sudah terlayani, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Sebagai penghormatan kita atas tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari setiap kita yang percaya dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita. Sebagai penghormatan kita atas darah Kristus. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari setiap kita yang imani, kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Oh haleluya. Mari naik ucapan syukurmu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat pengorbananmu Bapa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau ucap bersyukurmu. Betapa Tuhan hebat, betapa kasih-Nya yang luar biasa telah Dia nyatakan ke setiap kita. Oh haleluya. Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau telah mencurahkan darah-Mu bagi kami. Haleluya. Engkau telah menyelamatkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya bagi anak domba. Haleluya. Mari katakan haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pura. Amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Anak domba, haleluya, haleluya. Darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak. Oh, haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebusku. Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak. Sekali lagi, beri pujian bagi anak domba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang kami telah lakukan pagi hari ini, sebuah tindakan iman dan mendatangkan kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang sakit pagi hari ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Setiap kami yang datang dalam kelemahan kami, ada kekuatan yang baru kami terima. Dan biarlah Tuhan, kami memperoleh jawaban daripada Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan terus Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Dan terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mengakhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Baik, puji Tuhan kita boleh melaksanakan perjamuan kudus pagi hari ini. Dan saya percaya kita pulang membawa berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita sebelum kita sebentar akan mendengarkan beberapa informasi gereja. Kita angkat persembahan kita. Bapak Ibu sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang mau memberi perpuluhan, silakan lewat transfer maupun lewat kiris yang ada. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Kau terus mengajarkan
Terus Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman bahwa di dalam memberi ada mujizat Tuhan. Dan kami Tuhan pagi hari ini mau melakukan apa yang menjadi perintah untuk menjadi alat Tuhan, menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Engkau berkati Tuhan setiap kami yang Tuhan mau melakukan firman-Mu itu. Dan kami Tuhan pagi hari ini akan memberi dengan segenap hati kami, memberi dengan hati yang tulus, memberi dengan hati yang sukarela, memberi dengan hati yang penuh sukacita. Karena kami lakukan semuanya hanya untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang terus dengan setia memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur. Kami percaya Tuhan membalaskan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan kami yang terus setia memberi persembahan mingguan. Terpuji nama-Mu, kami siap memberi di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom Jemaat BFCC. Terima kasih kepada hambanya Pastor Jeffrey Aditya atas firman Tuhan hari ini. Mari simak bersama seluruh kegiatan dan highlight di BFCC. Puji nama Tuhan, Basar Syed telah diadakan 3 minggu berturut-turut. Terus dukung acara ini dan dapat juga melalui transfer ke rekening tertera dengan menambahkan nominal 5. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung acara KKR yang akan diadakan 26 Oktober nanti. Tidak hanya itu, She juga akan mengadakan workshop painting on tote bag. Jadi, melalui acara ini, wanita-wanitanya Tuhan akan sama-sama belajar bagaimana berkreativitas dengan melukis pada tas tote bag. Daftarkan diri Anda dan ikuti Sabtu tanggal 10 pukul 10 pagi di BFCC. Donor darah kembali diadakan. Akan diadakan Sabtu 24 Agustus pukul setengah 10 hingga setengah 12 siang. Namun lokasinya kali ini berganti, tetap di gedung KTC Hypermall lantai 3. Sekali lagi dirubah menjadi lantai 3 Aula Kampus IKI. Mari tetap ajak saudara rekan untuk mengikuti acara ini. Mari donorkan darahmu. Mari donorkan darahmu. Ibadah Kemerdekaan Indonesia akan diadakan 18 Agustus pukul setengah 11 pagi. Miracle Prayer tetap diadakan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi. Getsemani Prayer Selasa 6 Agustus pukul 7 malam. Worship and Prayer Night Jumat 9 Agustus pukul 7 malam di tempat ini. Jemaat sekalian, jangan lupa subscribe YouTube BFCC. Di dalamnya terdapat playlist lagu rohani yang dapat saudara-saudari dengarkan mungkin di sepanjang perjalanan atau penyembahan, saat teduh, dan lain sebagainya. Shalom, jemaat Tuhan, senang sekali kita kembali beribadah. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayo jangan tinggalkan ibadah. Karena dalam ibadah ada kekuatan, ada berkat yang Tuhan taruhkan. Ada berkat persaudaraan, ada berkat kesetiaan di sana, ada berkat firman, ada penyertaan Allah yang nampak, kesaksian yang hidup. Dan waktu kita bersama-sama, kita juga jadi berkat bagi setiap orang. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus sesuai dengan tuntunan Tuhan, ketika saya diingatkan tentang pohon anggur, Bapak Ibu, pohon anggur itu ketika akan berbuah, dia harus diproses. Tidak berbuah, dipotong. Sebelum tidak berbuah, diproses dulu. Tapi kalau sama tidak berbuah juga, dipotong. Tetapi yang ini menarik. Bahkan yang sudah berbuah pun, diproses oleh Tuhan. Hari-hari ini mungkin hari yang melelahkan. Bulan-bulan di mana kejenuhan mulai datang. Situasi sulit rasanya begitu ada dalam kehidupan saudara. Tapi saudara dengan saya adalah pohon anggur, di mana kita harus melekat. Dekat sama Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara untuk terus berbuah. Gimana caranya?
Firman Tuhan mengatakan, melekatlah, tinggallah. Nah karena itu saya mengajak saudara masuk dalam gerakan doa saudara ya. Masuk di cari Tuhan lebih dalam lagi. Di tengah ekonomi lagi sulit, keadaan sudah tidak menentu. Tapi saya mendorong saudara, ayo masuk lekat cari Tuhan. Tiap pagi bangun dengan Tuhan. Anda tidak tahu setiap hari. Tapi Tuhan tahu hari itu apa yang akan terjadi dan siap menolong saudara. Dan dia rindu datang pagi hari. Ada miracle prayer dan juga ada tempat ini. Anda lihat di belakang saya ini adalah ruangan doa yang baru. Dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara catat namamu, ambil waktu untuk jam berdoa 1 jam saja. 30 menit sudah apa-apa ke tempat ini. Sama-sama berdoa. Melalui menara doa kita yang baru ini, banyak orang akan dilawat Tuhan. Lagi, ayo melekat dengan Tuhan. Hari-hari penuh dengan kejenuhan, kelelahan, ekonomi juga lagi lesu. Tapi di dalam Tuhan tidak ada kelesuan. Orang yang mencari Tuhan terbang tinggi bagai Raja Wali. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, dan tetap diberkati. Shalom. Tetap setia mengikuti FC. Happy birthday kepada jemaat yang berulang tahun sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Pastor Jeffrey yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Bapak Ibu merasa diberkati hari ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita diingatkan kembali untuk kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi teman kita, bagi gereja kita, bagi siapapun ya. Kita diajarkan untuk terus menabur di dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau kita mau lihat seperti tadi Pastor Jeffrey bilang, kalau yang namanya memberi pasti keluar, kita ngerasa rugi ya. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan bukan satu kebetulan, tapi kalau kita mau mentaatinya, kita akan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saya kesaksian sedikit, kalau masalah persepuluhan nih Bapak Ibu, kalau hitung-hitung pendapatan di atas kertas dengan seluruh kebutuhan 1 bulan itu pastinya kurang. Tapi karena kita mau belajar taat, saya berusaha untuk belajar taat, setia, memberi perpuluhan setiap bulannya. Dan luar biasa kalau kita rinci ya Bapak Ibu satu persatu gitu pengeluaran itu melebihi dari pemasukan, tapi semuanya Tuhan cukupkan. Dan saya percaya kalau kita adalah pribadi-pribadi yang mau taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita menabur, kita memberikan perpuluhan, saya percaya apapun yang menjadi keperluan kebutuhan kita, Tuhan pasti akan mencukupkan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan meng-highlight beberapa pengumuman. Kita bersyukur tadi di video sudah diperlihatkan ada ruang doa yang baru. Menara doa kita di sebelah ruang meeting. Dulunya itu ruang sport dijadikan ruang doa. Bapak Ibu bisa masuk di dalamnya, lihat, dan bahkan kami berharap bukan cuma sekedar ngelihat datang gitu ya. Tapi kita berharap bukan cuma pengurus, bukan cuma tim doa, tapi seluruh jemaat bisa memakai ruang ini. Ini ruang kita bersama, ruang doa yang jadi menara doa kita. Ambil waktu setiap hari, terserah Bapak Ibu bisanya datangnya jam berapa, tapi diusahakan di jam operasional gereja. Hari Selasa sampai hari Minggu bisa dari pagi, kalau Selasa sampai Jumat itu dari jam 9 atau jam 10 sampai jam 5 sore. Jadi Bapak Ibu bisa ambil waktu 1 jam, setengah jam kita berdoa. Mungkin yang ada pergumulan silahkan datang, terbuka buat kita semua untuk datang, kita terus berdoa di hadapan Tuhan. Dan kemudian ada kegiatan She, hari Sabtu ini akan mengadakan kegiatan workshop yaitu melukis di tote bag. Tote bag itu tas yang ini ya, yang besar itu bahannya kanvas. Sabtu 10 Agustus jam 10 pagi. Nanti acara ini dipandu oleh Ibu Ratri dari Christ Katedral Serpong. Kalau Bapak Ibu bilang begini, ibu-ibu, wanita-wanita, mungkin ada bilang, wah saya nggak jago ngelukis, saya nggak bisa ngelukis. Tenang aja ibu-ibu ya.
tidak diperlukan keahlian untuk melukis, pokoknya yang ingin kita bersama-sama melakukan kegiatan ini ya, fellowship bersama dengan melukis di tote bag ini, datang saja nanti dipandu. Nggak perlu yang ahli melukis, nanti dipandu, diajarkan. Panitia akan menyediakan tote bag kanvas untuk dilukis, akan menyediakan kuas dan cat. Jadi ibu-ibu, wanita-wanita bawa diri aja ya. Bawa diri, nggak perlu bawa macem-macem ya. Yang penting siap, kita mau sama-sama nih melakukan kegiatan ini. Semuanya diberikan gratis ya, puji Tuhan. Gratis ya wanita-wanitanya Tuhan. Terus tote bag ini nanti bisa kita bawa pulang buat kita sendiri. Jadi tenang aja, nggak perlu yang ini, nanti dibantu, dipandu dan biasanya sih lukisannya bunga ya, seperti yang ada di video, lukisannya tuh bunga. Tapi kalau kita nggak ada ide, nanti panitia akan bantu kita menyediakan sketsa gambar, kita tinggal warnai aja. Diharapkan wanita-wanita dapat daftar ya, jadi jangan hari H tiba-tiba nongol nggak daftar, perlu daftar dulu ya wanita-wanitanya Tuhan. Daftarnya ke siapa? Daftarnya ke Ibu Eci. Kenal Ibu Eci, silakan berdiri Ibu Eci. Ibu Eci, ya ini Ibu Eci. Nanti daftar ke Ibu Eci, nomor HP-nya bisa dicatat 081765686618. Ya, kalau mau daftar via WA ke Ibu Eci, supaya apa? Supaya nanti panitianya tahu, oh sekian banyak yang mau dibawa karena ada sekian wanita-wanita yang mau ikut gitu. Jadi itu perlunya daftar. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, She tetap melakukan bazar setiap hari Minggu dan hari ini akan dilakukan tetap di lobi lantai 2. Nanti Bapak Ibu keluar dari gereja kita di sebelah sana yang ke arah lift situ, kita ada bazar, ada banyak yang dijual, ada makanan, ada minuman, ada parfum dan lain-lain. Diharapkan jemaat BFCC bisa ikut terlibat ya dan ambil bagian, berpartisipasi untuk mendukung acara ini. Ini untuk apa? Ini untuk mendukung acara KKR dalam rangka ulang tahun She yang kelima di bulan Oktober, tanggal 26 Oktober nanti KKR-nya, dan kita melakukan pencarian dana ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung secara langsung bisa dapat transfer ke rekening gereja, ditambah dengan nominal ujungnya itu kasih 05 ya, kayak contoh di layar ya. Kemudian Bapak Ibu, ibadah kemerdekaan tanggal 18 Agustus hanya satu kali diadakan. Ingat ya Bapak Ibu, tanggal 18 Agustus hanya satu kali ibadah. Mari kita ajak rekan kita, keluarga, saudara kita untuk kita sama-sama beribadah dan menikmati lawatan Tuhan. CSM juga akan mengadakan donor darah Sabtu tanggal 24 Agustus. Kali ini bukan di gereja kita tapi di atas ya Bapak Ibu, di lantai 3. Karena kita sudah bekerja sama dengan pengelola gedung KTC dan kita akan adakan di lantai 3. Demikian, ada tambahan, akan ada gathering khusus tim altar ministry. Bagi Bapak Ibu yang terlibat di tim altar ministry, ada gathering di Sabtu 10 Agustus pukul 12 siang. Boleh dicatat waktunya, kita agendakan, dan siang ini sebentar setelah ibadah raya kedua, jam 1:30 kita akan mengadakan leaders gathering bagi para leaders pengurus. Kita akan bertemu di ruang chapel untuk kita meeting bersama. Itu saja, selamat berulang tahun kepada Bapak Erik yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita akan menutup ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini ya Bapak, Engkau telah menuntun menyertai kami dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan. Bahkan setiap firman Tuhan yang datang bagi kami Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh memberi
menabur ya Bapa. Tanda kami taat akan firman Tuhan dan kami percaya ada mujizat di dalam setiap pemberian yang kami lakukan Tuhan. Bukan ini sebagai motivasi kami, tapi kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Jeffrey Aditya. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita memberkati hambanya. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Pelayanannya Tuhan di Basilea Menteng, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Apapun yang dipercayakan kepadanya Tuhan Yesus dia boleh lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun Kau mengutus dia. Tuhan memberkati istrinya juga Tuhan. Dalam setiap pekerjaan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Jadikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat Tuhan dimanapun Tuhan memakai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa Tuhan terus memberkati gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan gereja-Mu ada di wilayah sekitar Kelapa Gading Tuhan. Kami percaya ada rencana maksud Tuhan untuk kami boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa di sekitar wilayah Kelapa Gading, Sunter, Tanjung Priuk dan sekitarnya ya Bapa. Karena itu Tuhan terus pakai setiap kami Tuhan. Mulai dari para pemimpin kami yang ada Tuhan. Pastor Andre Imam bersama dengan Ibu Nana dan keluarga Tuhan Yesus memberkati. Staf pastoral, Pastor Yesaya, Pastor Hera Tuhan Yesus Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, para pemimpin kami, mengurapi mereka Tuhan dengan luar biasa, memakai mereka Tuhan lebih lagi dan kami percaya tuntunan Tuhan terus ada atas mereka, di dalam mereka menggembalakan setiap umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan atas mereka di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada ya Bapa, untuk setiap kadep kabit, bahkan seluruh kami yang melayani Tuhan, seluruh volunteer yang mengambil bagian di dalam pelayanan di rumah-Mu ini ya Bapa. Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus, memberkati apapun yang mereka berikan, waktu, tenaga, materi mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan di rumah-Mu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya dan semua boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati Tuhan setiap umat-umat Tuhan yang ada ya Bapa di BFCC ini Tuhan, tanpa terkecuali berkat Tuhan tercurah mengalir bagi setiap umat-umat-Mu Tuhan. Mereka yang ada di dalam pergumulan, sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang ada dalam masalah ekonomi, finansial, atau pekerjaan, bisnis, usaha mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan campur tangan di dalamnya. Kami percaya Engkau terus memberikan kekuatan, kemampuan bagi setiap umat-umat-Mu untuk melewati setiap pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan juga yang akan terulur bagi umat-umat-Mu, memberikan jalan keluar, membukakan setiap jalan-jalan yang tertutup, mencurahkan segala berkat-Mu atas setiap umat-umat-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati pribadi mereka, berkati studi mereka ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ya Bapa, memberkati pemerintah bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau menuntun mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka di akhir masa jabatan mereka Tuhan. Bahkan pemerintah yang akan melanjutkan pemerintahan ke depan Tuhan Yesus, Engkau juga menuntun mereka ya Bapa melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami ucapkan, kami deklarasikan Tuhan, bangsa Indonesia ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan, secara khusus untuk Pak Erik Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Bapa, memberkati mungkin umat-umat lain yang berulang tahun juga Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat Tuhan terus mengalir, terus Tuhan tambah-tambahkan kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan atas mereka yang berulang tahun ya Bapak. Kami percaya Tuhan umur panjang telah Engkau tambahkan bagi mereka. Terima kasih ya Bapak. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan Yesus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tuntun sertai kami Tuhan dalam perjalanan. Tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami rindu Tuhan menerima berkat yang terbaik Tuhan yang asalnya daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita arahkan kepada Dia, Tuhan Yesus, yang menjadi Allah sumber berkat di dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya bahwa kasih-Nya senantiasa dicurahkan melimpah-limpah dalam hidup kita. Inilah kami Tuhan umat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, kami membawa kemenangan.
Ketika kami pulang, kami membawa kesembuhan dari setiap tubuh kami, atau setiap sakit kami, atau setiap kelemahan kami. Kami beroleh kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan selalu menolong, menyertai dan memberkati hidup kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita percaya berkat telah dicurahkan atas setiap kita dengan iman. Sama-sama katakan amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerja-Nya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ya, silakan bersatu dulu sejenak Bapak Ibu Saudara.